Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Restiani dengan NIM 1806095, mahasiswi Administrasi Pendidikan kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan mengenai individu dalam organisasi dalam buku Perilaku Organisasi Dr. Cepi Triyatna MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Di sini saya mengambil pengertian dari Luthans bahwa persepsi adalah proses kognisi yang kompleks yang memberikan gambaran yang unik terhadap dunia, sebuah gambaran yang memungkinkan berbeda dari kenyataannya. Persepsi juga suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Selain itu, menurut Dr. Cepi Triyatna, MPD, persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar dalam pertimbangan perilakunya. Menurut beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar dapat memberikan makna kepada lingkungan. Dan pengaruhnya terhadap perilaku seseorang yaitu karakteristik dan kepribadian yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik pula tentang dunia yang dipersepsinya, begitupun sebaliknya. Karena dalam prosesnya setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Selanjutnya, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jawabannya iya. Karena pada organisasi semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Seorang individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawa ke suatu lingkungan organisasi yang baru. Perilaku juga merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti seorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya mempunyai sifat yang khusus dalam perilaku individu, karakteristik yang akan menimbulkan perilaku dalam suatu organisasi. Selanjutnya, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku manusia dalam individu. Di antaranya adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Pendekatan kognitif tidak bersifat historis seperti reinforcement, karena pengalaman masa lalu hanya dapat menentukan struktur kognitif.
Dalam pendekatan ini, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui sebuah survei dan kuesioner. Yang kedua, ada pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Teori reinforcement ini bersifat historis, karena dalam hal ini, suatu respon pada keadaan tertentu menjadi fungsi sejarah lingkungannya. Dalam pendekatan reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak sadar. Aktivitas mental seperti berpikir dan berperasaan dapat diikuti dan menimbulkan perilaku yang terbuka. Dalam hal ini, kita dapat mengukur pengaruh lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati lewat observasi langsung dengan pertolongan secara teknologi. Dan yang ketiga, ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan psikoanalitis ini, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan bukti penekanan dari keinginan tersebut lewat analisis mimpi, asosiasi bebas, dan teknik-teknik proyektif. Selanjutnya yaitu, apakah yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa jadi dia juga memiliki keahlian di bidang lain jika potensinya dikembangkan dengan baik. Artinya, memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang akan berkembang apabila distimulasi secara tepat. Pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi yaitu bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian dari suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada. Sekian penjelasan mengenai jawaban individu dalam organisasi menurut saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.